pagi semua adik-adik yang ada di rumah. Pagi ini pasti semua bersuka cita, semua bergembira karena hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus sangat senang kalau anak-anak itu bersuka cita. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah semuanya siap ya. Kita mau memuji Tuhan. Semua adik-adik berdiri, kita mau menyanyikan satu pujian, Allahku besar, kuat dan perkasa. Pakai gerakannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Ya, kita bersyukur kita punya Allah yang besar, kuat dan perkasa yang selalu ada buat kita. Sekarang semua lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini karena kami terus merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang kuat, yang perkasa, yang selalu memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami beribadah kepadamu, kami mohon kehadiran Tuhan dalam ibadah ini, biarlah boleh berjalan dengan baik dan hanya memuliakan namamu saja ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, adik-adik tetap berdiri, kita terus memuji Tuhan karena Tuhan itu selalu memelihara hidup kita. Sedangkan burung saja Dia pelihara, apalagi kita sebagai anak-anaknya, apalagi adik-adik di rumah yang sangat mengasihi Tuhan. Kita menyanyi burung pipit tidak menabur. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih
aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Ya, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, silakan duduk. Kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kita mempunyai satu Allah yang sangat mengasihi kita, yang selalu memelihara hidup kita. Siapakah dia, adik-adik? Dia adalah Tuhan Yesus. Kita menyanyikan pujian Hanya Ada Satu Tuhan. Lagi dengan sikap berdoa. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia akan mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Pak Martinus untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan. Sampai pagi hari ini kami boleh bersama dengan anak sekolah minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Pimpinnya Tuhan Yesus kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya anak-anak juga atas urapan Roh Kudus mereka boleh siap melakukan apa yang Tuhan sampaikan pagi ini kepada anak-anak. Kiranya firman-Mu ya Tuhan memimpin kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.
Salam. Nah, adik-adik, Pak Martinus mau lanjutkan cerita yang kemarin ya. Nah, ingat gambar ini? Bagaimana Rasul Paulus bersama teman-temannya terdampar di pulau yang tidak tahu namanya. Kapalnya tenggelam, semua isi kapal itu hancur, tenggelam, dan orang-orangnya terjun ke laut dan berenang sampai ke pulau dan tidak tahu nama pulau itu. Nah, ini orang-orang waktu terjun dari kapal berenang sampai ke sebuah pulau. Nah, adik-adik, Paulus bersama teman-temannya sudah mulai basah kuyup semua badannya, sudah hujan, terjun ke laut, berenang sampai ke darat, dan tidak ada yang menolong. Pada saat mereka ada di darat, mereka kebingungan, ini di pulau mana ya? Kita terdampar di mana ini? Nah, Paulus tetap diam, dia percaya karena Rasul Paulus sering berdoa. Nah, adik-adik, waktu Rasul Paulus bersama kawan-kawannya ini terdampar di sebuah pulau, mereka melihat ada orang banyak berbondong-bondong mendatangi mereka. Dan Rasul Paulus bersama teman-temannya ini merasa ketakutan. Aduh, siapa orang-orang ini? Mereka ketakutan karena mereka tidak kenal di pulau apa itu. Nah, pada saat teman-temannya ini ketakutan, Rasul Paulus ini tahu-tahu mereka orang-orang yang datang di pulau itu digerakkan oleh Tuhan menjadi orang yang baik. Mereka mengundang teman-temannya Rasul Paulus, mengajak mereka untuk berteduh di rumahnya, di tempat sebuah halaman yang sangat besar. Mereka dikumpulkan bersama-sama penduduk di situ. Terus penduduk di situ ngomong, mari saudara-saudara ikut kami. Di halaman rumah kami ada api unggun. Coba kita menghangatkan badan kita supaya kalian tidak kedinginan. Nah, Rasul Paulus bersama teman-temannya berkumpul, ya, berkumpul sambil membakar api unggun. Tapi aneh adik-adik, pada saat mereka membakar api unggun ini, ya, api unggun ini kan banyak orang, semakin hari api itu kan mau habis, mau padam, mau mati ya. Terus Rasul Paulus ngajak penduduk di setempat mencari kayu. Rame-rame, ayo teman-teman kita bantu warga di sini, kita cari kayu supaya apinya tetap menyala semakin besar. Nah, pada saat mereka mencari kayu, satu sama lain kumpulkan, akhirnya api itu makin membesar. Nah, di antara teman-teman ini, teman-teman Rasul Paulus ini tanya kepada penduduk setempat, Pak, ini daerah mana ini? Ini pulau apa? Oh, ini Pulau Malta. Nah, waktu dijawab penduduk setempat, Rasul Paulus bersama teman-temannya baru sadar, oh kita ini ada di Pulau Malta. Dengan pada saat mereka mengetahui bahwa mereka ada di Pulau Malta, Rasul Paulus ini melemparkan kayu-kayu bakar itu supaya apinya semakin membesar. Nah, pada saat Rasul Paulus melempar kayu itu, ada ular yang sangat berbisa sekali. Waktu dilempar, dia itu menggigit, mematok si Rasul Paulus ini. Penduduk setempat malah merasa ketakutan. Waduh, orang ini banyak dosa ini. Kok bisa dipatok ular ini? Ini orang jahat ini. Pasti dia sebentar lagi mati. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Karena Tuhan sudah mengasihi Rasul Paulus. Semakin heran penduduk setempat, penduduk Malta itu satu sama lain bicara. Wah, orang ini sebentar lagi mati. Orang ini sebentar lagi mati. Satu sama lain.
Terus ditunggu-tunggu sampai api itu semakin padam, tapi mereka sudah tidak kedinginan lagi. Nah, pada saat itu orang-orang penduduk setempat melihat Rasul Paulus, kok gak mati-mati ya? Orang ini kuat, orang ini. Orang ini dewa pasti. Adik-adik, saya mau bercerita tentang bagaimana orang Malta ini belum mengenal Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah apa yang mereka percayai. Sehingga ketika melihat Rasul Paulus digigit ular, dikira Rasul Paulus ini mati. Tapi malah tidak mati. Malah mereka menganggapnya seorang dewa. Tapi Rasul Paulus, karena pertolongan Tuhan, mereka mengetahui, takjub melihat siapa? Rasul Paulus. Nah, saat itu penduduk setempat langsung memanggil gubernurnya. Dia bercerita gini, Pak Gubernur, ada seseorang datang kemari, namanya Rasul Paulus. Mereka ini digigit ular loh, kok gak mati? Kenapa ya? Lalu gubernur itu mendatangi Rasul Paulus bersama teman-temannya. Pada saat mendatangi, mereka malah diundang di tempatnya Pak Gubernur ini. Nah, di situ Rasul Paulus mulai ada disediakan hidangan, makan, minum, bahkan pakaian baru. Mereka mempunyai waktu mereka terjun dari kapal berenang kan kedinginan. Terus akhirnya mendapatkan pakaian baru itu karena undangan dari Bapak Gubernur ini. Nah, pada saat mereka makan bersama, Pak Gubernur ini berkeluh kesah. Orang tua saya sakit. Rasul Paulus mendengar itu. Jangan ngomong begini, Rasul Paulus. Jangan khawatir Pak, nanti Tuhan Yesus yang sembuhkan. Kalau Bapak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Di mana orang tua Bapak Gubernur? Ada di kamar. Nah, pada saat itu Rasul Paulus masuk ke kamar, berdoa untuk bapaknya Pak Gubernur itu. Dia berdoa dan Tuhan menolong. Akhirnya orang tuanya Pak Gubernur ini jadi sembuh. Mereka sehat. Dia bisa berjalan ke sana kemari dan penduduk setempat mengetahui, orang ini benar-benar dewa. Masa berdoa begitu aja bapaknya Pak Gubernur bisa sembuh. Dia kepingin apa caranya? Kepingin mengetahui Rasul Paulus siapa. Tapi tahu-tahu penduduk setempat malah bukannya kepingin mengetahui, malah memanggil saudara-saudaranya yang sakit. Dipanggil semua yang sakit-sakit itu. Dibawa ke Rasul Paulus. Dan semua didoakan. Setelah didoakan, mereka diomongi Rasul Paulus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu menyembah Tuhan Allahmu, maka kamu akan ditolong dalam segala hal. Janganlah khawatir tentang segala apapun. Sakit penyakit, berdoa, minta tolong Tuhan Yesus, pasti disembuhkan. Dan penduduk setempat, mereka yang membawa orang-orang yang sakit itu disembuhkan. Pada saat itu juga mengetahui bahwa Rasul Paulus ini adalah orang yang dipercaya Tuhan Yesus. Orang utusan. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan berita, kabar baik tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Dan orang Malta ini ada banyak orang yang bertobat di situ. Nah, pada saat Rasul Paulus ini cerita tentang Tuhan Yesus, ada kapal datang lagi. Dan kapal itu ada seorang kapten yang ngomong, ayo siapa yang mau ikut ke Roma? Wah, Rasul Paulus langsung cepat-cepat ngomong, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Kita ikuti kapal itu menuju ke Roma. Setelah mereka mengetahui bahwa semua pertolongan Tuhan Yesus lewat Rasul Paulus, penduduk Malta ini ditolong. Penduduk Malta ini merasa kepingin balas budi. Apa yang dilakukan? Begini Rasul Paulus, jangan berangkat dulu. Kami mau sediakan bekal untuk perjalanan ke Roma. Nah, adik-adik, pada saat itu mulai kapalnya ini
datang, mereka persiapan. Nah, ini ya. Perhatikan, Rasul Paulus dibekali macam-macam. Buah-buahan, daging, bahkan kue-kue. Perjalanan selama menuju ke Roma untuk naik kapal. Dan berdoa bersama-sama dengan orang Malta supaya mereka selamat, tidak terdampar lagi. Dan saat itu Tuhan Yesus menolong penduduk Malta ini karena Rasul Paulus sering berdoa. Apapun kesulitan itu, Rasul Paulus berdoa. Bayangin adik-adik, dipatok ular, digigit ular itu ya, orang itu sudah pasti mati. Tapi karena Rasul Paulus percaya kepada Tuhan Yesus, dia berdoa, disembuhkan dan tidak mati. Dan saat itu juga Rasul Paulus menunjukkan kepada orang-orang Malta bahwa pertolongan Tuhan Yesus nyata buat orang-orang sakit di Malta. Nah, seperti adik-adik juga ya, kalau di rumah merasa sedih, merasa susah, lipat tangan, tutup mata, berdoa minta tolong Tuhan, jaga hati, jaga pikiran, supaya kalian selalu dekat dengan Tuhan dan dijaga oleh Tuhan, jiwa raga kita, bahkan roh kita, bahkan nyawa kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Ya. Nah, sekarang adik-adik kita belajar ayat hafalan ya. Ingat ya cerita tadi bagaimana Rasul Paulus datang terdampar di kota mana? Di pulau mana? Di Pulau Malta ya. Nah, sekarang kita belajar ayat hafalan. Ini kita baca dari atas ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Siapa yang menjaga nyawa kita adik-adik? Tuhan Yesus ya. Di mana terdapat firman Tuhan itu? Dari Mazmur 121 ayat 7. Nah, coba dibaca lagi yang di rumah ayo. Semua ya. Mau di atas, dari atas dulu ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Mazmur 121 ayat 7. Ingat ya, kalau suatu saat nanti ditanya, harus hafal ya, Mazmur 121 ayat 7. Apa isinya? Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah, ingat ya adik-adik, hari ini Pak Martinus sudah bercerita bagaimana Rasul Paulus diutus Tuhan dengan sering berdoa meskipun terdampar, dan Tuhan menolong di pulau itu. Sebenarnya pulau itu orang-orangnya sangat kejam, mereka tidak kenal Tuhan. Tapi karena pertolongan Tuhan, Tuhan mengubahkan penduduk di Pulau Malta itu berhati baik sehingga Rasul Paulus ditolong bersama teman-temannya, ditolong ya. Nah, ingat, teruslah berdoa ya. Karena Tuhan akan menjaga dari setiap kecelakaan, bahkan menjaga nyawamu. Nah, sampai di sini adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan, hari ini kami boleh belajar cerita tentang firman Tuhan, bagaimana Engkau menolong Rasul Paulus bersama teman-temannya di tempat yang terdampar yang mereka tidak kenal, sehingga orang-orang yang ada di Pulau Malta, Engkau gerakkan hatinya untuk menjadi orang yang baik dan menolong orang yang Kau utus ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kiranya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah hari ini boleh mendengarkan firman-Mu, mencernanya, menghafal firman-Mu, mendengar tentang kebaikan Tuhan, bagaimana menolong Rasul Paulus digigit ular dan Engkau menyelamatkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Yang kami menyerahkan selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk anak-anak sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.
Ya adik-adik, puji Tuhan pagi ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana kita mendengarkan bahwa Tuhan itu menjaga Rasul Paulus. Nah, kita juga percaya bahwa Tuhan akan menjaga kita semua, menjaga adik-adik yang di rumah, dimanapun adik-adik berada. Dan kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang kita untuk persembahannya dikumpul dan nanti akan diserahkan ke gereja ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada, sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami boleh bersama-sama anak-anak sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan dan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih juga untuk Bu Orpa yang sudah memimpin puji-pujian. Terima kasih juga Yolan yang sudah mempersiapkan syutingan, juga Rika yang sudah memainkan gitar, juga Cahar yang mempersiapkan elektriknya. Kami semua menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu dan ayat hafalan, kiranya mereka juga bisa menghafal di rumah masing-masing ya Tuhan. Biarlah doa ini ya Tuhan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita pagi ini selesai. Selamat hari Minggu buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati.